Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Meli Yohana Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang rule of law. Sebelum saya menjelaskan apa itu rule of law, ada baiknya saya menjelaskan poin-poin penting dari rule of law. Dari PPT sebelumnya, saya telah membuat 6 macam poin penting dari rule of law tersebut. Yang pertama, pengertian rule of law. Yang kedua, sejarah rule of law. Yang ketiga, prinsip-prinsip rule of law. Prinsip-prinsip rule of law tersebut dibagi atas 2 macam. Yang pertama secara formal, yang kedua secara hakiki atau materi. Selanjutnya, yang keempat, ciri-ciri rule of law. Yang kelima, fungsi rule of law. Dan yang keenam, dinamika pelaksanaan rule of law. Itulah poin penting yang telah saya buat. Latar belakang dari rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 dengan bersamaan lahirnya dengan negara, konstitusi, dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Di Indonesia, rule of law adalah jaminan adanya keadilan masyarakat, khususnya keadilan sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian rule of law. Rule of law adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah rule of law. Konsep dan aturan mengenai hukum sudah ada dan dikenal sejak zaman Yunani kuno.
sekitar pada tahun 350 Masehi. Telah dibahas oleh para filsuf dan di sana seperti Aristoteles dan Plato. Kemudian Profesor ilmu politik yang bernama Li Suguang berpendapat bahwa konsep kuno aturan hukum harus berdasarkan dari pemerintahan. Selanjutnya, prinsip-prinsip rule of law. Prinsip-prinsip rule of law ini dibagi atas dua macam. Yang pertama secara formal, yang kedua secara materi atau hakiki. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang secara formal terlebih dahulu. Secara formal terbagi atas 4 macam. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Yang keempat, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil. Selanjutnya, secara materi atau hakiki. Secara materi atau hakiki dibagi atas 5 macam. Yang pertama, berkaitan erat dengan the enforcement of the rule of law. Yang kedua, keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian nasional bangsa-bangsa. Yang ketiga, rule of law merupakan akar budaya Eropa. Yang keempat, rule of law merupakan suatu legalisme. Yang kelima, rule of law merupakan suatu legalisme liberal. Selanjutnya, ciri-ciri rule of law. Ciri-ciri rule of law dibagi atas 4 macam. Yang pertama, lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. Yang kedua, menjadi doktrin yang semangat dan idealisme yang tinggi. Yang ketiga, adanya jaminan perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Yang keempat, adanya kesamaan kedudukan di depan hukum. Selanjutnya, fungsi dari rule of law. Pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial. Selanjutnya, fungsi rule of law. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial. Selanjutnya, yang terakhir, dinamika pelaksanaan rule of law. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negatif hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terdapat dengan rule of law banyak dihasilkan di negara kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang HAM. HAM ini berkaitan erat dengan rule of law. Karena rule of law merupakan aturan hukum yang menuntut keadilan, sedangkan HAM merupakan cakupan dari hukum tersebut. HAM adalah hak dasar yang melekat pada tubuh manusia secara kodrati,
universal dan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Itulah penjelasan dari HAM. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan contoh dari kasus-kasus rule of law. Contoh yang pertama yaitu KPK. Di sini ada gambarnya. Dan yang kedua, contoh dari denda dan hukuman bagi orang yang berkorupsi. Di bawah ini contoh gambarnya. Itulah penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Sebelumnya, stay safe, stay at home, cuci tangan, dan jangan lupa di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.